Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afzal Akiraya Nugraha dengan NRP 18 dari Teknologi Rekayasa Multimedia A 2022. Kali ini saya akan menjelaskan tentang K3 dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, eee, tentang latar belakang, kesehatan dan keselamatan adalah aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita abaikan, terutama di luar lingkungan kerja. Banyak kecelakaan baik di rumah, di jalan, maupun di tempat umum terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap praktik keselamatan dasar. Nah, dengan panduan keselamatan yang praktis dan mudah diterapkan, masyarakat dapat lebih waspada dan mengurangi resiko kecelakaan melalui langkah pencegahan sederhana. Tujuan dari pembuatan makalah dan presentasi ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah keselamatan yang relevan untuk aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, kita dapat menyusun pedoman praktis yang dapat membantu masyarakat menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diharapkan kita akan mendapatkan manfaat antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan diri dan lingkungan sekitar, lalu mengurangi resiko kecelakaan dalam aktivitas sehari-hari melalui penerapan kaidah-kaidah keselamatan, dan terakhir ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang teori piramida kecelakaan. Nah, Eee, teori ini itu menjelaskan bahwa kecelakaan fatal jarang terjadi dan dapat dihindari, dicegah, dan dikurangi potensi terjadinya. Nah, safety atau keamanan adalah bagaimana orang bekerja dengan aman dan mengurangi terjadinya kecelakaan. Nah, segitiga ini juga terjadi di luar pekerjaan dan terjadi di aktivitas sehari-hari. Bisa dilihat de dari yang paling atas, kematian ada di paling puncak yang artinya tidak sering terjadi. Artinya kita dapat mencegah hal tersebut dan mengurangi potensinya menjadi kegiatan yang berlangsung dengan aman dan selamat. Semakin ke bawah, semakin aman, semakin apa ya, semakin tenang lah bahasanya, semakin kita bisa lebih bersantai. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hierarki pengendalian resiko. Apa itu hierarki pengendalian resiko? Pengendalian risiko merupakan suatu hierarki yang dilakukan berurutan sampai dengan tingkat resiko atau bahaya berkurang menuju titik yang aman. Nah, hierarki pengendalian tersebut antara lain adalah yang pertama ada eliminasi. Eliminasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya seperti mengganti bahan atau peralatan yang berbahaya dengan yang lebih aman atau mengubah desain u- untuk menghilangkan bahaya. Lalu ada substitusi. Substitusi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara ya, seperti mengganti bahan atau peralatan yang berbahaya dengan yang lebih aman, mengganti proses yang bahaya dengan yang lebih aman, atau mengganti metode kerja yang berbahaya dengan yang lebih aman. Yang ketiga ada kontrol teknik perancangan atau dalam bahasa Inggrisnya itu engineering controls. Engineering control ini salah satu tingkatan dalam hierarki pengendalian bahaya K3 yang digunakan untuk mengurangi risiko bahaya dalam proyek konstruksi. konstruksi. Ini berfokus pada pengendalian resiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Nah, engineering control ini dilakukan ketika proses substitusi tidak memungkinkan dilakukan, biasanya karena terkendala dari segi biaya atau penggantian alat dan bahan. Selanjutnya ada kontrol administratif. Nah, kontrol administratif ini salah satu tingkatan dalam hierarki pengendalian yang digunakan untuk mengurangi risiko bahaya dalam pekerjaan konstruksi juga. Nah, kontrol administrasi ini berfokus pada pengendalian risiko melalui penerapan prosedur, peraturan, dan peraturan yang sesuai ini meliputi penerapan prosedur kerja yang aman, pelatihan keselamatan, pemantauan, dan pengelolaan alat dan bahan yang digunakan dalam proyek. Yang terakhir ada alat pelindung diri atau PPI. PPI itu artinya adalah perlengkapan pelindung diri. Ini merupakan salah satu tingkatan dalam hierarki pengendalian bahaya ketiga yang digunakan untuk mengurangi resiko bahaya dalam konstruksi. PPI ini menggunakan peralatan digunakan untuk melindungi tubuh, pekerja, dan bahaya yang mungkin muncul setelah proses kerja. Ya, secara bahasanya itu alat-alat pelindung diri, masker, helm, dan semacamnya.
Lanjut. Oh, nah, selanjutnya adalah selanjutnya ada jenis-jenis safety. Jenis safety itu ada 2. Yang pertama ada keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja itu terbagi dari beberapa bagian. Eee, yang pertama itu bisa terjadi karena mesin, malfungsi mesin misalnya. Lalu selanjutnya ada tindakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Bisa saja, eee, tindakan yang dilakukan manusia itu secara sengaja atau tidak sengaja dapat menyebabkan yang namanya kecelakaan dalam pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ada keselamatan publik. Nah, keselamatan publik ini lebih berfokus pada penggunaan fasilitas dan perilaku manusia, juga pada standar keselamatan yang berbeda dengan keselamatan kerja. Apa perbedaannya? Nah, yang pertama itu tentu perbedaan mendasarnya itu keselamatan di publik lebih tidak teratur dibandingkan dengan di pekerjaan, dikarenakan pada pekerjaan sudah diatur, apa namanya, seperti undang-undangnya, apa, aturan-aturan sudah ada di, dalam pekerjaan tersebut. Beda dengan saat di publik, kamu akan apa, kita itu akan merasa lebih bebas pada publik. Nah, selanjutnya ada tempat terbatas dan tempat yang luas. Di publik, tempat kita itu luas, jadi kita merasa kita bisa melakukan apapun. Lalu yang terakhir itu ada faktor manusia yang lebih dominan pada keselamatan publik. Seperti yang saya sebutkan tadi, karena di tempat publik itu tidak teratur, lebih tidak teratur ya, jadi manusia merasa lebih bebas untuk melakukan banyak hal. Oleh karena itu, eee, keamanan pada publik itu lebih riskan pada keselamatan kerja. Selanjutnya ada prinsip dasar safety. Yang pertama ada proaktif. Proaktif itu adalah berpikir 2 langkah ke depan, yang artinya membiasakan diri untuk melakukan pendekatan proaktif, berpikir 2 langkah ke depan. Kita memikirkan misalkan kita melakukan ini, apa yang akan terjadi, melakukan itu, apa yang akan terjadi. Nah, yang selanjutnya ada preventif. Preventif itu membiasakan untuk berpikir, mempersiapkan pencegahan untuk berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Nah, selanjutnya ada standar dan petunjuk keselamatan publik. Pertama ada standar teknis yang sudah disiapkan oleh pemerintah biasanya, ada SNI, ada NFPA untuk, pemadam kebakaran, ada listrik ISC, dan ada MSDS, Material Safety Data Sheet. Ini untuk, bahan-bahan makanan biasanya. Lalu ada standar keselamatan publik. Standar keselamatan publik itu ya biasanya muncul ada aturan-aturan yang biasanya muncul pada fasilitas-fasilitas umum seperti ya transportasi umum, jalan, jembatan, atau standar-standar pada tempat umum, rumah sakit, atau pada produk-produk makanan. Selanjutnya ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang sudah disediakan di setiap daerah, pasti ada. Seperti peraturan keselamatan jalan raya atau peraturan di tempat fasilitas umum. Selanjutnya ada konsep pencegahan kecelakaan. Ada 3 cara, yaitu pertama itu kita mengidentifikasi risiko terlebih dahulu, kita memastikan bahayanya seperti apa, kondisinya apakah aman atau tidak, lalu perilaku yang kita lakukan itu apakah menimbulkan resiko atau tidak. Selanjutnya kita akan yang terakhir yang selanjutnya adalah menganalisa resiko. Kita menganalisa tingkatan dari risiko tersebut, apakah aman atau bahaya, lalu kita menganalisa peluang terjadinya resiko tersebut. Nah, yang terakhir kita akan melakukan pencegahan kecelakaan, di mana kita akan mengawasi atau memperbaiki lokasi terjadinya kecelakaan tersebut yang akan terjadi. Tentu kita juga menyediakan peralatan pengamanan bila perlu, seperti kotak P3K. Nah, kesimpulannya adalah keselamatan penting tidak hanya di lingkungan kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kecelakaan terjadi akibat kurangnya perhatian individu terhadap keselamatan. Penerapan kaidah dasar seperti kewaspadaan terhadap bahaya listrik dan penggunaan alat pelindung diri sangat penting untuk mencegah kecelakaan. Nah, data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan praktik keselamatan dapat mengurangi resiko kecelakaan. Edukasi dan pelatihan keselamatan harus diterapkan di semua sektor, termasuk di rumah, untuk menciptakan budaya keselamatan yang menyeluruh dalam masyarakat.
Nah, saran dari saya adalah masyarakat tuh perlu meningkatkan kesadaran akan keselamatan melalui pendidikan dan pelatihan yang mencakup pertolongan pertama dan identifikasi bahaya. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan pengawasan keselamatan di semua sektor untuk mengurangi kecelakaan. Selain itu juga, individu diharapkan menerapkan praktik keselamatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengamankan peralatan rumah tangga dan mematuhi aturan lalu lintas. Media juga berperan penting dalam menyebarkan informasi tentang budaya keselamatan untuk mendorong penerapan kaidah keselamatan di masyarakat. Itu saja dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.